Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 mata kuliah Biologi Terapan dengan dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD MSI akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang proses budidaya burung puyuh. Dengan anggota kelompok 1. Deviana Ramadhani dengan NIM 2123154, 2. Lisa Wahyuti dengan NIM 2123172, ketiga Konita Altof dengan NIM 2123124, keempat Teva Putri Sokrates dengan NIM 2123138. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu A. Pengertian. Budidaya adalah suatu usaha yang dilakukan secara tersusun rapi dan juga terencana untuk bisa memelihara dan juga mengembangbiakan suatu tanaman atau hewan tertentu agar tetap terjaga kelestariannya dan juga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat serta berguna untuk memenuhi kebutuhan hajat setiap manusia. Burung puyuh adalah ternak berdarah panas dari genus Conortrix yang tersebar luas di seluruh daratan Eropa, Asia, hingga Afrika. Di tanah air, fauna ini mulai dikenal dan dibudidayakan pada tahun 1979. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang proses budidaya burung puyuh. Yang pertama yaitu yang dibutuhkan adalah alat dan bahan. Ada kandang, nipel puyuh, tempat makan, bibit puyuh, pakan, dan obat-obatan. Yang kedua yaitu cara budidaya burung puyuh. Yang pertama adalah mempersiapkan kandang. Hal pertama yang harus disiapkan adalah menyiapkan kandang atau tempat untuk melakukan budidaya burung puyuh ini. Berikut adalah beberapa persiapan awal untuk persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat kandang puyuh. Yang pertama adalah agar kondisi kandang tidak terlalu lembab, maka diatur agar lokasi kandang tetap terpapar sinar matahari. Yang kedua yaitu kelembapan kandang setidaknya sekitar 30 hingga 80%. Yang ketiga yaitu membutuhkan batuan pencahayaan untuk kandang sekitar 25 hingga 40 watt pada siang hari dan 40 hingga 60 watt pada malam hari. Lalu untuk suhu normal atau ideal sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Budidaya burung puyuh membutuhkan beberapa jenis kandang atau tempat sebagai berikut. Yang pertama adalah kandang untuk proses pembibitan. Kandang ini berpengaruh langsung pada kinerja dan produktivitas burung puyuh yang akan menghasilkan telur yang baik dan berkualitas. Ukuran kandang dalam proses ini tentu tidak dipengaruhi oleh jumlah burung puyuh yang nantinya akan menjadi ternak. Yang kedua adalah kandang untuk indukan. Kandang ibu ini memiliki jenis dan ukuran dan bentuk serta kebutuhan persyaratan dalam hal peralatan yang sama tentunya. Yang ketiga adalah kandang untuk anak burung puyuh. Anak burung puyuh yang telah menetas dan berumur 1 hari hingga 2 hari atau 2 atau 3 minggu akan menggunakan kandang jenis ini. Ini adalah kandang yang akan dikhususkan untuk menyediakan panas yang cukup untuk setiap yang dibutuhkan oleh anak-anak burung puyuh. Di dalam kandang ini biasanya dilengkapi dengan pemanas ruangan. Untuk memuat 9 hingga 100 puyuh harus diperlukan ukuran sangkar dengan panjang 100 cm, tinggi 40 cm, dan lebar 100 cm, dan tinggi kaki hingga 50 cm. Yang keempat adalah kandang untuk pertumbuhan anak puyuh. Ini adalah kandang yang biasanya dalam bentuk ram kawat atau kandang yang memiliki jenis yang sama dengan kandang yang digunakan untuk melentakkan induk. Biasanya anak puyuh berusia 3 hingga 6 minggu akan dipindahkan ke kandang ini, begitu juga puyuh berusia lebih dari 6 minggu. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu 2. Pemilihan bibit unggul. Memilih peternak yang berkualitas baik atau unggul adalah langkah cerdas yang akan menentukan persentase keberhasilan budidaya puyuh ini. Pemilihan benih puyuh sendiri bisa disesuaikan dengan berbagai tujuan perawatannya. Memilih bibit berkualitas yang akan dijadikan induk. Para bibit puyuh. 1. Bibit burung puyuh bermutu memiliki bentuk tubuh tanpa cacat, gerakan aktif, warna bulunya cerah. Apabila bibit hasil membeli biasanya sudah disuntik vaksin NWD, tetapi untuk lebih jelas bisa ditanyakan langsung pada penjual agar peternakan burung bisa
Selanjutnya 3. Pemeliharaan burung puyuh. Proses pemeliharaan burung puyuh sebagai berikut. 1. Perhatikan sanitasi atau kebersihan juga tindakan pencegahan. Melakukan vaksinasi dan juga kebersihan atau sanitasi kadang adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam memelihara hewan termasuk burung puyuh. Kedua, lakukan pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit harus sering dilakukan jika mencurigai atau melihat berbagai tanda-tanda mencurigai yang mengindikasikan burung puyuh sedang sakit atau tidak sehat. Konsultasi keluhan ini dengan dokter hewan atau agen peternak atau peternak puyuh lainnya. Yang ketiga, memberi makan untuk puyuh. Menyediakan pakan rutin agar nutrisi yang dibutuhkan burung puyuh tetap terpenuhi. Sedangkan pakan ransum yang biasanya disediakan untuk puyuh dibagi menjadi berbagai jenis dan bentuk, misal dalam bentuk tepung, remah, dan pelet. Makanan yang diberikan kepada burung puyuh tergantung pada usia burung puyuh itu sendiri. Pada awal pertumbuhan atau periode starter akan diberikan tepung atau pakan massal jika di bawah usia 3 minggu. Pakan dalam bentuk butiran atau remuk biasanya akan diberikan kepada burung yang berumur 3 minggu. Proses selanjutnya adalah proses panen. Proses panen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasil utama. Dalam bertelur puyuh dan tujuan utama burung petelur adalah untuk menghasilkan telur. Setelah usia 1 bulan, indukan betina yang sehat dan sudah dapat menghasilkan telur. Akan ada proses panen telur yang akan dipanen setiap hari. Sementara masih ada periode produksi yang sedang berlangsung. Sementara itu, jika tujuan utama adalah berkembang biak, memanen setiap kali telur berkualitas menetas, dan tentu saja akan memanen lagi setelah Anda tidak dapat menghasilkan lebih banyak produksi telur untuk memanen daging puyuh. Hasil tambahan adalah bulu burung puyuh. Sebenarnya dapat dibuat sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan dan tentu saja kotoran burung puyuh yang akan digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya adalah tips budidaya burung puyuh. Tips budidaya puyuh ada beberapa yang harus dilakukan sebelum memulai peternakan puyuh. Yang pertama adalah lokasi. Memilih lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan selalu dapat ditemukan dengan seember air bersih. Lalu adalah desain kandang. Desain kandang yang sebenarnya juga mempengaruhi proses budidaya yang sukses, seperti kandang yang dirancang agar mudah dibersihkan, memiliki tingkat transparansi yang tinggi dan mudah dikelola. Yang selanjutnya adalah suhu. Pastikan suhu kandang stabil agar tidak mengganggu pertumbuhan puyuh. Karena telur dari puyuh itu sendiri adalah salah satu yang sangat dicari dan diminati selain permintaan dari daging puyuh. Selanjutnya adalah proses biologis yang terjadi pada budidaya burung puyuh. Vaksin pada burung puyuh mengandung mikroorganisme patogen yang sudah dilemahkan. Apabila tubuh puyuh akan merangsang pembentukan antibodi atau zat kebal yang sesuai dengan jenis vaksin yang disuntikan. Tujuan pemberian vaksin adalah untuk menciptakan kekebalan tubuh yang tinggi terhadap suatu penyakit tertentu. Penggunaan vaksin telah terbukti ampuh untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas puyuh. Terdapat 2 jenis vaksin, yaitu vaksin aktif atau live vaccine dan vaksin inaktif atau kill vaccine. Vaksin aktif berisi organisme agen penyakit yang masih hidup tetapi sudah dilemahkan. Mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak dalam tubuh puyuh, sementara vaksin inaktif berisi organisme agen penyakit yang telah mati. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.